Sudah, jadi untuk kelas 12, selamat pagi. Jadi pada pertemuan kali ini, Pak Maju sesuai dengan jadwal, itu ada Bu Yeni, tadi ada kesalahan teknis ya ibunya, sedang dicek kembali dulu. Jadi Pak Maju dulu untuk pembelajaran laundry-nya. Jadi sebelum melanjutkan pembelajaran laundry, mari kita mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Baiklah, untuk anak-anak kelas 12. Jadi sebelumnya, di jadwal ditampilkan untuk pertemuan kali ini, itu Pak ada mengisi, cuman materinya itu adalah kamar tamu. Nah, di sini Pak akan menyambung materi untuk laundry-nya. Jadi silakan disiapkan, kalau kalian sudah memiliki catatan, silakan catatan laundry yang dipersiapkan ya untuk pembelajaran laundry atau binatu. Untuk menyambung materi, apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas tentang sebagai seorang valet. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana standar operasional prosedur sebagai seorang valet dalam picking up gas laundry atau pengambilan cucian tamu ke kamar. Ada beberapa poin yang kalian laksanakan nanti. Ini yang kita bahas sebelumnya. Ada persiapan, pelaksanaan, processing, terus ada finishing, penyelesaian. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu adalah pada tahapan persiapan. Di mana dalam tahapan persiapan yang sudah kita bahas, itu dalam persiapan diri, personal preparation-nya. Jadi penting kita sebagai seorang petugas, tidak hanya petugas valet, ya, kita menyiapkan diri terlebih dahulu supaya bisa memperlancar proses pelaksanaan kerja yang kita laksanakan. Jadi kalau secara personal kita sudah merasa siap, itu akan sangat menunjang pekerjaan yang akan kita lakukan. Tadi Pak perhatikan ada yang raise up your hand ya, jadi ada yang mengangkat tangan. Di sini ada yang kurang jelas ya, kurang didengar. Gimana, bisa didengar dengan baik? Bisa. Oke, jadi Pak lanjutkan. Nah, persiapan diri yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di sini. Jadi ada persiapan diri secara penampilan. Ini sangat mendukung kinerja kalian ketika kalian nanti bekerja, ataupun di industri, di hotel, ataupun nanti ketika kalian melaksanakan ujian. Ini first impression kalian ya, kesan pertama kalian nanti. Baik kepada tamu maupun kepada penguji nanti. Kalau penampilannya udah bagus, jadi pengujinya nanti ketika ujian, kesannya itu berbeda. Wah, ini orangnya sudah siap, penampilannya udah rapi. Nah, itu inti yang kita pelajari sebelumnya. Poin-poinnya sudah kita bahas. Selanjutnya personality secara pribadi ya. Jadi kita meningkatkan percaya diri dari persiapan ini. Apa saja itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa yang bisa meningkatkan percaya diri kita, baik itu secara mental ya maupun yang lainnya. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Setelah persiapan secara personal, pribadi, kita mempersiapkan equipment, perlengkapan.
Nah, ini yang kita bahas terakhir pada pertemuan sebelumnya. Jadi dalam persiapan perlengkapan yang kita perlukan sebagai seorang valet nanti, ketika kalian melaksanakan pekerjaan atau pick up gas laundry ke room, mengambil cucian ke kamar, ini poin-poin yang perlu kalian siapkan. Dan juga nanti ketika ujian, ini yang akan kalian siapkan sebagai seorang valet. Poin yang pertama di sini stationery, laundry bag, laundry trolley, laundry foam. Nah, itu yang akan kalian siapkan. Kalian harus bawa dalam melaksanakan tugas pengambilan cucian ke kamar tamu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Dari poin yang pertama, di sini ada stationery. Nah, di sini Pak tampilkan stationery atau peralatan tulis harus disiapkan atau dibawa pada saat pick up gas laundry. Karena dalam proses pengambilan cucian tamu, valet akan melengkapi pengisian informasi di dalam formulir. Kalian akan ada menulis nanti ketika kalian ngambil cucian ke kamar. Itu dia. Ya. Sehingga nanti ketika dalam pelaksanaan praktek, Pak harapkan sampai di kamar atau sampai di tempat tujuan tidak ada yang tidak bawa alat tulis nanti. Atau kalian minjem ke tamu buat nulis. Itu kelihatan kalian kurang siap nanti. Apalagi ketika ujian. Itu sudah dinilai. Wah, ini siswanya kok nggak bawa perlengkapan. Ya, nanti ke asesornya minjem pulpen. Pak, saya lupa bawa alat tulis. Ya, karena kalian banyak nanti mengisi informasi ke dalam formulir. Jadi Pak harapkan nanti, mudah-mudahan segera kita bisa laksanakan praktek. Semua siswa sudah siap dengan stationery ini, perlengkapan peralatan tulis. Ya, karena nanti di kamar, dalam pengambilan cucian tamu, kalian harus melengkapi informasi ke dalam formulir. Jadi itu persiapan perlengkapan yang pertama. Selanjutnya, perlengkapan yang perlu kalian bawa, di sini Pak tampilkan itu adalah laundry bag. Di mana laundry bag ini adalah tas cucian atau jenis tas yang dapat memudahkan untuk menampung dan membawa cucian. Jadi nanti kalian ngambil cucian tamu ke kamar, otomatis kalian perlu membawa alat supaya bisa cucian tamu itu kalian tampung. Nah, sebenarnya di dalam hotel, laundry bag ini sudah disediakan di dalam kamar. Nanti kalian akan melakukan replace, mengganti. Yang di kamar diisi oleh tamu, otomatis di kamar tidak ada laundry bag lagi. Kalian harus lengkapi dengan yang baru. Kalau tamu ada cucian kembali, sehingga dia memiliki tas yang bisa digunakan untuk menampung cuciannya tersebut. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita pahami sedikit, laundry bag yang baik itu memiliki beberapa ketentuan. Nah, di sini Pak ambil beberapa contoh. Ya, yang pertama, Pak ambil dari kapasitas. Laundry bag yang baik, sebaiknya dia bisa menampung lebih banyak cucian tamu. Jadi ini tidak hanya sekedar image ataupun variasi saja ke tamu. Jadi setidaknya laundry bag itu bisa menampung dengan kapasitas yang lebih dari cucian tamu tersebut.
Yang kedua, nah sebaiknya laundry bag ini dia biasanya waterproof atau anti air dia. Kenapa? Nah ketika misalnya keadaan hotel tersebut villa, keadaan sedang hujan. Nah kalau ini kena laundry bag sehingga cucian yang ada di dalam laundry bag tersebut aman. Jadi kalau kena air biar tidak menambah tingkat kotoran cucian yang akan diproses, itu dia. Ya. Karena pakaian tamu sudah ada kotorannya, kalau kena air akan pudar dia. Jadi bisa memudari cucian yang lainnya. Nah itu sebaiknya biasanya di dalamnya dilapisi seperti kain parasut. Ya. Nah itu. Yang ketiga, dapat dilipat sehingga dia fleksibel, mudah untuk dibawa ataupun ditempatkan. Ya, biasanya di dalam kamar hotel, di dalam wardrobe ataupun di dalam almari. Jadi laundry bag ini biasanya dia akan di folding, dilipat. Sehingga penempatannya tidak perlu ruang yang banyak, itu dia ya. Selanjutnya mudah dibawa. Jadi nanti kalian dalam pick up gas laundry supaya nggak berat, jadi itu biasanya didesain untuk mudah dibawa dia. Contohnya seperti di gambar, ini ada handle-nya atau tempat untuk menenteng daripada laundry bag tersebut, sehingga lebih mudah untuk dibawa. Ada yang didesain bisa digendong, ya. Jadi banyak desainnya. Selanjutnya, mudah dibersihkan. Jadi diharapkan nanti untuk laundry bag ini agar mudah dibersihkan setelah pengambilan. Jadi dibersihkan sebelum nanti di-setup kembali di dalam kamar. Yang terakhir Pak Amel di sini ketentuan laundry bag itu keamanan. Di mana keamanan yang dimaksud yang harus dimiliki oleh laundry bag tersebut dari bahan, desainnya, bahannya itu lebih kuat, jangan sampai nanti mudah robek atau pakaian tamu jadi tercecer di jalan. Nah itu menambah resiko kerja. Jadi diperhatikan dari keamanan yang dimiliki oleh laundry bag tersebut. Nah itu beberapa kriteria atau ketentuan untuk laundry bag yang baik, cuman ini tergantung dari SOP hotel masing-masing. Ya, jadi banyak jenisnya, ada yang menggunakan plastik sekali pakai ya. Jadi banyak, ada yang menggunakan parasut. Nah, salah satu contoh tadi yang ditampilkan seperti ini. Selanjutnya, persiapan berikutnya ada laundry cart trolley. Untuk laundry cart trolley merupakan troli barang digunakan untuk mengangkut kain maupun pakaian kotor untuk kemudian dibawa menuju bagian laundry. Nah, di sini Pak, apakah perlu udah bawa laundry bag lagi pakai laundry cart trolley? Nah, di sini Pak sampaikan, penggunaan laundry cart trolley ini tidak bisa digunakan di seluruh area. Ini tergantung juga kondisi area pada hotel masing-masing. Jika kondisi hotel tersebut didesain dia building, jadi kalian sebagai valet berangkat sekali tidak ngambil di satu kamar saja. Kalian bisa langsung ngambil untuk satu session. Misalnya di satu session itu ada 14 kamar, kalian akan pick up laundry-nya untuk 14 kamar. Jadi perlu laundry cart trolley untuk memudahkan kalian membawa. Kalau kalian bawa laundry bag 10, itu udah susah kita bawanya. Nah, dibantu dengan laundry cart trolley ini, laundry bag itu bisa ditaruh ke dalam laundry cart trolley tersebut. Cuman kembali, seperti yang Pak sampaikan tadi, ini tergantung dari
kondisi area hotel tersebut. Kalau kondisi area hotel tersebut bentuknya villa, otomatis biasanya itu tidak bisa digunakan laundry cart trolley ini. Ya. Jadi di sekolah kita memiliki laundry cart trolley ini. Cuma nanti kita kondisikan. Jika kalian mengambil hanya satu kamar, cukup kalian gunakan laundry bag saja. Tapi kalau kalian diminta untuk pick up lebih daripada 1-2 kamar, kita akan pergunakan laundry cart trolley, sehingga lebih memudahkan kalian dalam membawa cucian tamu tersebut. Selanjutnya, persiapan yang keempat, formulir laundry. Nah, di sini yang perlu pemahaman lebih kita ya. Untuk formulir di dalam laundry, Pak ambil di sini beberapa contoh formulir. Yang pertama itu ada laundry list. Yang kedua ada laundry voucher. Terus yang ketiga, list of voucher atau daily guest laundry recapitulation. Yang keempat itu ada valet record. Untuk yang digunakan di sekolah, di sini Pak udah koordinasikan juga dengan guru yang lain. Ini formulirnya udah dimodif sehingga kalian tidak perlu menyelesaikan banyak formulir ini. Jadi nanti laundry voucher, list of voucher, dan juga valet record itu sudah dijadikan 2 form. Laundry list, laundry voucher itu masuk ke dalam laundry list, nanti Pak tampilkan. List of voucher, daily guest laundry recapitulation, itu digabung dengan valet record, yang di sini kita masukkan ke dalam laundry logbook. Nah, untuk pemahaman lebih tentang formulir ini, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita ambil dari laundry list. Nah, ini yang kan banyak kalian lengkapi informasinya. Ya. Dari definisi, laundry list adalah formulir yang berisikan data informasi mengenai laundry, baik untuk mencatat informasi permintaan dari tamu maupun data tamu tersebut. Jadi, Pak ulangi, laundry list adalah formulir yang berisikan data informasi mengenai laundry, baik untuk mencatat informasi permintaan dari tamu maupun data dari tamu tersebut. Jadi gini pengertiannya. Nanti formulir ini kalian gunakan untuk mencatat informasi tentang cucian yang dimiliki oleh tamu. Dan layanan termasuk proses apa yang diinginkan oleh tamu. Itu kita akan catat di laundry list. Termasuk data tamu kita akan lengkapi di laundry list. Contohnya nama tamu, nomor kamar, ya, tanggal dia melakukan atau memberikan cuciannya. Nah, itu semuanya akan kita catat di laundry list. Untuk lebih detail, nanti Pak akan tampilkan bentuk formulirnya. Ya, biar nggak bingung karena sekarang masih membayangkan. Cukup dulu definisinya, nanti Pak akan tampilkan untuk bentuk formulirnya. Nah, sebenarnya laundry list ini sudah dilengkapi atau disediakan di dalam kamar tamu. Dan pada umumnya, begitu tamu punya cucian, dia akan melengkapi laundry list. Itu dia. Tetapi,
kenyataannya di hotel, banyak tamu yang nggak mau atau dia malas nulis seperti itu melengkapi laundry list ini. Sehingga ini akan menjadi tanggung jawab valet untuk melengkapi. Berapa jumlah cuciannya, tamunya kan malas, dia naruh cucian saja. Padahal biar lebih pas, harusnya dia melengkapi langsung kalau dia yang nulis. Cuman kita tidak bisa memaksakan itu ke tamu. Kita yang memberikan pelayanan. Makanya nanti, begitu juga ketika kalian ujian. Ya, jadi jarang asesor mau mengisi langsung. Itu kalian yang akan melengkapi nanti sebagai seorang valet. Nah, di mana fungsi daripada laundry list ini adalah sebagai bahan informasi dan alat kontrol atas setiap pencucian di laundry. Jadi nanti dasar ataupun informasi cucian tersebut adalah laundry list. Dilihat laundry list-nya. Dia mau penanganannya gimana, jam berapa mau selesai. Form ini yang dijadikan acuan nanti. Makanya kalau salah kalian nulis, proses selanjutnya itu salah. Kalau informasi udah salah, tamunya minta selesai hari ini. Kalian ngisinya layanannya berbeda, selesainya besok. Jadi akan terjadi kesalahan nanti untuk proses kelanjutannya. Nah itu untuk laundry list ya. Laundry list di setiap hotel tidak selalu sama dia bentuknya. Jadi variannya itu banyak sekali. Jenis-jenisnya daripada laundry list ini banyak. Cuman intinya kalau kalian perhatikan itu sama dia. Nah di sini informasi yang tertera biasanya tidak terlepas dari informasi penting. Biasanya list ini dibuat rangkap 3 dia. Yang didistribusikan ke aslinya itu untuk tamu. Terus kopian yang kedua biasanya diserahkan ke front office kasir. Terus yang ketiga akan dijadikan file atau arsip di laundry office. Jadi biasanya ini rangkap 3. Aslinya tamu dikasih sebagai bukti. Yang kedua kita akan serahkan ke front office kasir sehingga nanti bisa dimasukkan ke general billing-nya. Atau master bill istilahnya ya. Terus yang ketiga itu baru disimpan di laundry office sebagai arsip atau sebagai file dia data di laundry. Nah itu dia untuk laundry list. Selanjutnya kita bahas dulu definisi tentang laundry voucher. Laundry voucher ini adalah kwitansi pembayaran. Laundry voucher adalah kwitansi ataupun form yang digunakan untuk mencatat, menjumlahkan biaya atau pembayaran laundry. Jadi nanti untuk mencatat biaya berapa yang harus dibayar oleh tamu, ya, termasuk nanti sebagai arsip itu menggunakan laundry voucher. Istilahnya ini kwitansi pembayaran. Nah, laundry voucher ini dibuat berdasarkan laundry list. Jadi dasar informasinya itu acuannya adalah laundry list. Kalau di laundry list sudah salah, jadi semua pekerjaan kelanjutannya itu akan salah. Makanya di awal kalian sebagai seorang valet dikatakan harus profesional, memiliki beberapa tuntutan. Jadi kalian bisa nanti melengkapi atau menyelesaikan tugas dalam pengambilan cucian tamu. Nah, untuk yang mengisi laundry voucher ini sebenarnya ada seksi counter dan administrasi, itu di office. Ada seksi counter ataupun administrasi. Cuman terkadang di dalam laundry pekerjaan itu merangkap. Dia langsung jadi valet,
dia langsung jadi seksi counter, termasuk jadi administrasi. Nanti dalam praktek, kalian akan merangkap. Jadi kalian yang akan menyelesaikan dari pengambilan sampai penyelesaian biaya yang harus dibayar oleh tamu. Itu dia. Silakan kalau ada yang masih mencatat, mulai dicatat dulu sebelum Pak lanjutkan ke recapitulation-nya. Jadi bisa diambil poin-poinnya dulu ya. Oke. Jadi Pak lanjutkan untuk formulir yang ketiga yang akan kita bahas. List of voucher atau daily gas laundry recapitulation. Nah, list of voucher atau daily gas laundry recapitulation ini merupakan rekapitulasi dari laundry voucher yang umumnya dibuat dalam satu shift, 1 jam kerja. Dari datanya dapat kita lihat jumlah penghasilan laundry selama satu shift, 1 jam kerja. Misalnya, morning shift, mau pergantian shift, kalian sudah rekap dulu. Berapa penghasilan ataupun pendapatan laundry pada morning shift-nya. Itu direkap ke dalam list of voucher. Atau di hotel ada yang menyebut daily gas laundry recapitulation. Jadi kan banyak ada laundry list dikumpulkan, direkap dia. Jadi intinya list of voucher ini adalah rekapitulasi dari laundry voucher. Penjumlahan dari laundry voucher. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan formulir yang keempat, valid record. Valid record adalah formulir yang digunakan oleh valet pada saat melaksanakan tugasnya selama satu shift dalam pengambilan maupun pengembalian cucian. Dari definisi tersebut, Pak jelaskan, jadi nanti ketika kalian ditugaskan sebagai seorang valet, ketika kalian akan ditugaskan mengambil cucian ke kamar, kalian udah harus mencatat data diri kalian dalam pelaksanaan tugas tersebut. Oh, saya dapat tugas ngambil cucian di kamar sekian, jam sekian. Sampai jam berapa kembalinya. Nah, itu sudah dicatat di valet record. Termasuk dalam pengembalian. Oh, saya diminta mengantar cucian tamu ini sudah selesai. Kalian catat. Kalian mengembalikan cucian kamar berapa, jam berapa. Nah, itu fungsi daripada valet record. Nanti ini datanya pada masukkan ke dalam logbook laundry. Nah, ini formulir yang biasanya atau pada umumnya digunakan di dalam hotel sebagai seorang valet ketika melaksanakan tugas pick up gas laundry, pengambilan cucian tamu. Jadi lihat daripada waktu Pak persingkat ya. Nah, itu persiapan perlengkapan yang perlu kalian siapkan nanti
ketika kalian nanti praktek juga, ini semua disiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, jadi di sini kita akan membahas lebih detail tentang pengisian formulir tersebut. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Sedikit mungkin sebagai bayangan Pak tampilkan salah satu contoh formulir loan release, termasuk di sini sudah terdapat list of voucher-nya atau laundry voucher-nya. Di sini sudah lengkap dia. Bagaimana pengisiannya? Jadi di sini banyak sekali data yang kalian perhatikan mungkin ya, atau ada yang kurang jelas nanti Pak akan tampilkan per poin ya. Nanti kita akan bahas. Nah, seperti ini Pak udah buatkan per poin sehingga bisa lebih jelas tampilannya. Nanti kita akan bahas ini ya. Nah, karena waktu sedikit sebagai penutup tentang materi yang disajikan tadi, ada yang mau menjelaskan kembali yang dimaksud dengan loan release ini? Bella, silakan Bella langsung di unmute. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nimade Bella dari kelas 12 AP9 nomor absen 8. Loan release sendiri merupakan suatu form yang berisikan informasi, baik itu mengenai data dari tamu ataupun data dari laundryan itu sendiri. Nah, loan release ini seharusnya diisi oleh tamu, tapi biasanya jika tamu menolak untuk mengisinya, si valet sendiri yang harus mengisi laundry list tersebut. Fungsi dari laundry list yaitu untuk sebagai informasi dan juga sebagai alat kontrol dari laundry tersebut. Ya, lengkap sekali ya Bella. Jadi Bella 12 sampai 9 nomor Ya. 8. Iya, Pak. Ya. Tepat sekali. Jadi bagus ya. Jadi udah detail sekali, tidak hanya definisi yang disampaikan kembali, termasuk daripada siapa yang bertanggung jawab melengkapi dan juga fungsi daripada loan release ini sudah diulang kembali oleh Bella. Jadi bagus sekali ya, sudah menyimak dengan baik. Selanjutnya tadi Pak tampilkan ada laundry voucher. Siapa yang bersedia untuk menjelaskan kembali? Ayu Trisnawati. Silakan, Ayu Trisna. Selamat pagi, Pak. Ya. Saya Nikomang Ayu Trisnawati, kelas 12 AP6, nomor absen 10. Ya, silakan. Untuk laundry voucher adalah kwitansi atau formulir yang digunakan untuk mencatat atau menjumlahkan biaya atau pembayaran dari laundry tamu tersebut, di mana yang bertugas atau bertanggung jawab untuk mengisi formulir laundry voucher tersebut yaitu seksi counter atau administrasi. Terima kasih. Oke. Jadi untuk sebagai intinya adalah kwitansi pembayaran, ya. Jadi udah bagus Trisna. AP6 nomor 10, benar ya? Oke, kita lanjutkan satu pertanyaan lagi. Poin-poin persiapan sebagai seorang valet, siapa yang bisa menyebutkan secara lengkap? Apa saja poin-poin, tidak usah dijelaskan detail. Cuman kalian menyebutkan poin-poin sebagai seorang valet. Nanti saya sebagai seorang valet, apa aja poin persiapan yang harus saya lakukan? Siapa yang bersedia? Ayo, satu orang, gimana ini? Tadi udah bagus. Cukup disebutkan poinnya. Bella lagi, yang lainnya gimana ini? Oke, persingkat waktu, Yulia Stuti. Oke, Yulia Stuti, silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.
Baik, saya Sulia Stuti dari kelas 12 AP6 nomor absen 34. Menurut saya sendiri poin-poin yang harus saya persiapkan menjadi seorang valet yaitu tentunya pertama persiapan dari diri saya, yaitu pertama persiapan grooming dari penampilan saya karena memberikan kesan pertama kepada tamu yang datang ke hotel ataupun saat melayani tamu itu. Seperti penampilan kita menggunakan pakaian yang bersih. Poinnya saja, Yulia Stuti. Jadi persiapan grooming, terus poinnya apa lagi? Personality. Ya. Setelah itu ada persiapan alat seperti stationery atau alat tulis, kedua laundry bag, ketiga laundry cart trolley, dan yang keempat yaitu laundry foam. Ya, jadi poin persiapan yang dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Yulia Stuti. Nomor berapa tadi? Absennya, Pak? Ya, nomor absennya. Absen 34. 34. Jadi persiapan diri, ya, baik itu appearance, penampilan, ataupun personality, kepribadian. Terus selanjutnya perlengkapan disampaikan tadi. Dari stationery, alat tulis, contohnya apa, itu sudah dibahas. Terus masuk yang kedua ada laundry bag, tas laundry, fungsinya apa, termasuk ketentuannya. Terus masuk juga laundry trolley, apa itu laundry trolley, fungsinya apa, kegunaannya apa, itu sudah kita bahas. Terus ada formulir. Formulir apa saja yang digunakan nanti ketika melaksanakan pick up gas laundry. Nah, itu conclusion ataupun kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi Pak perhatikan, sudah bagus sekali. Ya, kita akan lanjutkan pertemuan pada jadwal berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, karena waktu sudah lewat, Pak tutup dulu dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.